Sejauh ini putra daerah adalah isu yang lumrah mencuat dalam setiap momen pemilihan kepala daerah. Sama halnya ketika pemilihan presiden, wacananya adalah soal mana pribumi dan yang bukan pribumi. Hal demikian selalu hadir, sudah sangat biasa. Di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga demikian. Narasi yang berkembang menjelang hari pemilihan adalah isu putra daerah netralitas. Pada saat ini anggapan bahwa putra daerah lah yang paling layak untuk dipilih sebagai kepala daerah, setidaknya menjadi sebuah aspirasi yang terpancang kokoh. Seorang putra daerah yang bernama Zulkifli Umar, dilahirkan pada tahun 21 Mei 1971 yang lalu, merupakan seorang sosok figur putra daerah yang dilahirkan dari Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Pada saat ini telah mendeklarasikan dirinya akan ikut berkompetisi pada tahun 2024 mendatang sebagai bakal calon Bupati Belitung. Seorang putra daerah yang merupakan pengusaha sukses. Sejak tahun 1990 yang lalu, sudah berkecimpung di dunia bisnis. Kini melirik dunia perpolitikan di Kabupaten Belitung. Beragam argumen dilontarkan bahwa seorang putra daerah dinilai ideal untuk memimpin di mana daerahnya berasal. Adapun alasan isu tersebut karena lebih mengetahui asal-usul, latar belakang, dan keadaan sosial budaya. Tentunya opini yang cukup hangat, topik calon pemimpin daerah pada saat ini berkembang dalam setiap jengkal bumi Belitung. Tentunya sebuah tanya terlahir, mengapa anggapan putra daerah yang paling layak menjadi kepala daerah? Adat istiadat yang mengikat. Daerah yang memiliki kriteria tertentu, memiliki adat tersendiri, sehingga menganggap keturunan asli lebih berwibawa memimpin daerahnya sehingga memahami daerahnya lebih baik dibanding orang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kecil lah. Alhamdulillah ya. Terima kasih ke Bang Jentamin dan sahabat-sahabat semuanya yang undang kami ini besar-besar ya kan? Ya, kita datang untuk ya berdiskusi lah ya kan, diskusi tukar pikiran. Jadi mungkin sebagian tadi tahu bahwa aku ini orang yang mau tahun 9 SMA SD Negeri Sijok, tapi dah lulus SD. Lalu SD tahun 84 Madrasah Sanawiyah. Jadi kalau itu SD, kemudian kelas 3 naik kelas 4 itu masuk Pularan Sijok. Nah, melalui pas lulus SMSD ijazah min biasa. Nah kalau aku karena masuk SD kelas SD-nya aku udah ada ijazah. Jadi mau tanya ke sana ada ijazahku. Jadi ijazah madrasah ibtidaiyah. Tapi karena memang madrasah ibtidaiyah itu adalah sekolah yang memang sah dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama bahwa itu sama statusnya dengan madrasah, dengan sekolah dasar setara SD. Nah, jadi aku Madrasah Sanawiyah lulus tahun 90. Menurut masuk biasa itu PGA kan, pendidikan guru agama atau madrasah aliyah. Aku masuk ke SMA Negeri 1. Lain dari yang lain. Nah itulah sekilas tentang
pendidikan. Kemudian dari Belitung ya, SMA negeri lulus, masuk ya ke Bandung dulu, ke Bang Ipung nih. Bang Ipung di asrama ya bang, aku berapa bulan lah di asrama sebelumnya. Aku masuk bahasa Jepang, sastra Jepang Unpad. Ya, menikah tapi ya sekarang lah lagi pandai bicara bahasa Jepang ya. Aku pak, nggak jelas ngapa dulu ngawi bahasa Jepang kan. Biasa lah gitu, orang daerah kan gitu, tidak jelas kan. Jadi ya sampai lulus, kemudian dia berkarir lah bahasa Jepang, just beberapa tahun lah. Nah, kemudian profesinya sebagai mau disebut di sini aja di orang wirausaha ya. Jadi ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Juntamin ya, bahwa aku menekuni usaha sendiri, wirausaha. Jadi sejak tahun 95 dengan bendera PT Cosmo Makmur Indonesia. Namun usaha itu muat plastik, mau Mika ngelihat butul-butul susu Milkuat, susu Cimori, susu Kalpiko, susu Milko, susu Benekol, itu semua punya aku nak muat apa nama kemasan butul ya. Kemudian mereka pergi ke Carrefour, ke Hero, itu shopping bag itu kantong itu aku nak muat. Memikir naik Garuda Indonesia, ada sindok garpu ya kan, no plastik itu kami no muat. Kemudian kantong sampah, pembungkus earphone, mode pesawat tuh kami lah. Nah itu plastik itu di bawah bendera PT Cosmo Makmur Indonesia sampai sekarang. Ya kemudian ya berkembang lah, alhamdulillah kita punya PT Moda Daya Trasindo yang bergerak di bidang logistik, transportasi. Kemudian ada perusahaan susu di bawah bendera PT Industri Susu Alam Murni di Bandung. Kemudian ada PT Susu Kental Manis Boyolali. Disitulah aku sebagai pengendalinya. Kalau sekolah kita punya nama LP3I, Lembaga Pendidikan Profesi Indonesia. Aku pemilik sekarang ini 35%. Kita ada kurang lebih 12 kampus per 1 Mei kemarin itu split, jadi pemegang saham 49%. Kita mengelola kampus tersendiri, kampus besar Makassar, Medan, Bandung, dan PSDKU. PSDKU itu pusat sekolah jarak jauh yang Padang, kemudian Cirebon, kemudian Tasikmalaya, Langsa, Aceh, dan lain-lain. Nah ini bersama dengan ya kemarin almarhum Pak Fahmi Idris ya. Kemudian ada Pak Ade yang pemiliknya Maya Sari Bakti, dan satu lagi salah satu keluarga yang ya Bu Titi ya. Nah jadi di situ aku sebagai pengusaha saham. Nah, jadi sekolah adalah salah satu bagian daripada pengabdian terhadap pengembangan sumber daya manusia. Nah di Belitung tahun 2018 ya, karena ya ingin ada alasan lah untuk ke Belitung ya, aku ngambil hotel Rahat Icon dari nama Koawi dulu kan, punya Koawi tahun 2018 itu aku ambil di bulan Juli lah. Nah kemudian beserta Smartcat ya, gitulah kurang lebih usaha di Belitung ini. Yang sekarang diserius itu sedikit sawit lah, ada desi jok, ada angkutan CPO, ada SWP, air kelik. Nah tapi ya itulah ya, jalannya memang karena baru ya, dan belum punya tim, jalannya masih terseok-seok lah, mendalam istilah kan gitu ya. Nah untuk berkenaan dengan ada isu ada informasi ya kan, bahwa siapa nih 2024 kan ya. Jadi ini memang pertanyaan yang aku dapatkan itu sejak tahun 2016 ya. 2016 itu kan aku ditunjuk oleh masyarakat Jabodetabek itu kan untuk jadi ketua Ikatan Masyarakat Belitung, IKMB.
Jadi aku ini kan ketua IKMB itu sejak tahun 2016 ya. Ini adalah sudah periode kedua. Ya, jadi tahun depan lah harus menyelesaikan masa tugas dan dalam ADART dako lagi mubo maksimal lah 2 gitu. Nah, jadi atas dasar tanggung jawab itu, atas dasar amanah itu, ya aku sendiri harus bolak-balik ke Belitung kan. Nah, untuk ada alasan penguat balik ke Belitung ini kan, ya kita harus ada sesuatu yang sifatnya produktif kan. Jadi kan pulang balik 5 hari, kalau ngayau-ngayaukan kawan-kawan diskusi gini kan 2 hari 3 hari sudah kerjaan ya setidaknya itu. Yang kedua ya kita nutupi biaya transportasi lah kan gitu, biaya pesawat dan lain-lain. Ya ketiga ya kita biaya, mungkin kita nak biaya sosial kan harus ada income kan. Dia biar bang nak acara ini, bang nak masjid ini, bang ya kan. Ya jadi ya itulah usaha-usaha produktif. Selain itu ya memberikan semacam penyemangat buat kawan-kawan yang ingin berusaha, berwirausaha di Belitung. Ya setidaknya mereka ada senior kami, Bang Zul, Bang Kepli yang jadi usahawan, lah belajar bisnis. Jadi mereka juga ada ajuan, ya, anak diskusi dan lain-lain silahkan. Nah itulah sekilas bagian daripada proses kegiatan di Belitung. Nah kemudian biasalah ya kita di Belitung ini kan pasti sejak tahun itu kan ngapain tahun 2024 kan gitu. Nah ini kan menarik, di Belitung tuh asik. Dari 10 orang bertemu pasti pertanyaannya minimal ya 8 orang lah nanya, Ikam serius ke 2024? Ya kurang lebih gitulah. Atau mungkin 5 tahun lalu siapa bang Ikam kan nyalon ke kan gitu kan. Selalu. Karena apa? Karena aku kayak kita ini karena ketua Ikatan Masyarakat Belitung, latar branding bang. Latar branding itu artinya dulu ya kan rata-rata ketua IKMB itu pasti akan masuk ke politik kan, politik praktis. Pak Darmansa ketua IKMB 2 periode kan, kemudian disusul oleh Pak Patah ya sebagai ketua IKMB setelah Pak Darmansa. Kemudian setelah Pak Darmansa kan Bang Andeska kan, Andeska 2 periode ketua IKMB, terlibat juga di politik praktis kan. Berapa kali nyalon belum? Ya walaupun ya garis tangannya belum sampai di sana. Nah aku sendiri, lah pastilah orang nanya kan. Nah kemudian ya mungkin Bang Juntamin lah biasalah diskusi dalam salah satu WA grup diskusi ya, kita hangat ngebahas kayak gini kan. Nah kalau sebelum ini ya periode, artinya periode 4 tahun yang lalu lah, aku akan menjawab enggak lah, ngapu juga menengok kepala kan, bahasa kan gitu kan. Bukan nano aku itu kan gitu. Bukan bidang aku kan, bukan passion kita kan gitu ya. Menurut aku ya jawaban yang saklek gitu ya kan, jawaban yang tegas.